Selamat datang di video tutorial kita yang pertama pada seri Creative Coding with Processing. Creative Coding adalah salah satu konsep untuk menghasilkan konten kreatif dengan menggunakan kumpulan kode atau algoritma. Dan pada tutorial ini kita akan berkenalan dengan salah satu library atau framework yang umum digunakan untuk menghasilkan konten kreatif visual secara prosedural, yaitu processing. Ada beberapa varian dari library ini yang mendukung bahasa pemrograman yang berbeda-beda, dan pada tutorial ini kita akan menggunakan processing dengan bahasa pemrograman Java. Pada video yang pertama ini, kita akan belajar bagaimana melakukan instalasi processing, struktur dari library tersebut, dan kita juga akan belajar tentang API dari processing yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi kreatif visual kita yang pertama. Oke, jadi pada tutorial ini kita akan memperkenalkan salah satu framework ya yang banyak digunakan untuk creative coding, terutama untuk visual creative coding ya. Dan framework itu adalah processing. Ya, ada beberapa varian dari processing tergantung dari apa yang lebih nyaman digunakan ya. Ada processing yang standar itu yang menggunakan Java ya, defaultnya itu adalah Java. Kemudian ada p5.js, ini yang menggunakan JavaScript. Ada juga processing Android yang dapat dijalankan pada aplikasi telepon seluler berbasis Android ya. Dan ada juga processing Python ya. Python ini untuk Python lah, jadi tergantung mana yang mau digunakan. Keempatnya ini dia lightweight ya. Jadi lightweight itu artinya dia nggak perlu installer. Jadi kalau misalnya di-download, yang di-download itu adalah executable-nya ya. Dia masih dalam format zip. Jadi kita bisa letakkan executable-nya itu di mana aja ya. Coba mungkin ini agak-agak berat ya. Saya kebetulan sudah download sebelumnya dan sudah saya jalankan. Ini dia ya aplikasinya. Nanti ada beberapa folder tinggal dijalankan aja beberapa file tinggal dijalankan aja file executable-nya yang .exe gitu ya. Jadi apa itu processing? Processing itu adalah satu framework untuk mempermudah proses penggambaran gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah pernah belajar komputer grafik ya, biasanya kita menggambar itu pakai OpenGL ya. Itu ada banyak sekali tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebelum kita akhirnya bisa menggambar gitu, ya. Prosesnya ini konsepnya itu sesederhana mungkin kita bisa langsung menggambar gitu ya, dengan tahapan yang sangat singkat sekali kita langsung bisa menggambar gitu. Sorry, ini saya jadi contohnya seperti apa ya, kalau misalnya kita ini mungkin saya arahkan aja ini. Iya, salah satu kelebihan dari processing itu kita nggak perlu banyak butuh Windows ya, kita cuma satu aja karena emang dia sederhana sekali. Jadi saya kebetulan pakai layar yang cukup besar, jadi saya bisa bagi dua seperti ini ya. Baris di processing itu biasanya nggak panjang-panjang kok ya. Jadi biasanya saya di sebelah kanan ini saya ambil documentation reference-nya ya. Di sini ada list semua fungsi-fungsi dan objek-objek yang bisa kita, kelas-kelas yang bisa kita pakai ya, dan variabel juga. Oke. Jadi untuk pertama kali membuat window ya, kalau membuat window itu kita pakai fungsi size ya. Kita bisa cari di sini Ctrl F aja size gitu ya. Size langsung aja buka kurung tutup kurung. Nah ini define the dimension of the display window in units of pixel ya. Jadi kita bisa bikin size di sini dan dia biasanya minta dua parameter. Jadi kalau saya klik ada parameternya, ada dua biasanya ya. Ini berapa panjang width ya. Width kalau di dalam bahasa Inggris itu lebar ya, tapi kalau kita panjang kali ya. Dan ini height-nya. Jadi kalau misalnya saya bikin 1280 720 lah gitu ya. Dan saya run, dia akan langsung menggambar sebuah window dengan ukuran tersebut. Ya, dan belum ada gambar apa-apa tentunya. Ya. Kemudian apalagi mungkin kita bisa contohkan satu penggambaran ya, satu gambar yang paling sederhana. Kita gambar circle ya, kita coba lihat circle
di mana dia parameternya apa aja. Nah, ini ada 3 ya. Posisi X, posisi Y, dan radiusnya. Ini extend ini radius lah ya kali ya. Extend ini float, width, and height of the ellipse ya. Ini kalau dia ellipse dia ada 2 ya parameternya. Jadi kita bilang lah posisi X-nya itu 0, posisi Y 0, radiusnya kita bilang 100 lah ya. Karena ini layarnya cukup besar supaya kelihatan itu 100. Oke, kita jalankan. Nah ini, lingkarannya di mana? Di sini. Dia nggak di tengah. Kenapa? Karena pada penggambaran eh, window lah ya, pada umumnya ya, itu titik 0,0 itu pasti selalu di kiri atas. Kecuali kalau kita define sistem koordinat kita yang lain gitu. Ya, jadi cukup sederhana. Kalau misalnya kita mau pindahin ke tengah, gimana caranya? Ya, nah ini menarik juga. Kita bisa bikin satu variabel, bilanglah x sama dengan width bagi 2,0, float y sama dengan height bagi 2,0, ya. Dan kita bisa pakai di sini x dan y-nya, dan dia akan meletakkan lingkarannya pas di tengah. Nah, tentu yang menarik juga, kenapa ada variabel width dan height di sini? Kenapa kan tidak ada kita define sebuah variabel width dan height? Nah, jadi di processing itu ada juga banyak variabel yang memang sudah ada gitu ya. Contohnya width, di mana kalau lihat khusus untuk variabel ya. Nah ini ya environment, nah ini width, oh di environment ya, width dia sudah ada variabel width kita bisa pakai ya. Ada juga pasti variabel height kita bisa pakai juga. Jadi memang banyak sekali variabel default, fungsi-fungsi default yang bisa kita langsung pakai ya. Jadi nggak ribet kayak misalnya pemrograman grafik pada OpenGL gitu ya, dimana kita harus mendefine variabel dan kita harus memanggil fungsi-fungsi bawaan yang cukup rumit gitu ya. Kalau ini kita tinggal gampang, kita set window, kita cari variabel-variabel tertentu, lalu kita bikin objeknya gitu. Oke. Nah, tapi tentu ini cara yang kurang efisien. Bukan cara yang kurang efisien, yang tidak umum digunakan. Kenapa? Karena ini kita berarti hanya membuat window dan menggambar satu circle gitu. Kalau misalnya kita mau melakukan animasi itu gimana? Kita kan nggak bisa menggambar cuma satu circle tetap pada satu posisi aja gitu. Ya, kalau gambar animasi itu gimana? Ya, kita harus panggil sebuah fungsi yang akan dipanggil berkali-kali gitu. Ya, apa itu sebenarnya animasi? Animasi itu kan bukan gambar yang bergerak ya, tapi kumpulan gambar di mana objeknya itu posisinya berubah-berubah dan gambar itu digambar, dan kumpulan gambar itu dirender dalam waktu yang sangat cepat sekali gitu. Jadi untuk melakukan ini kita bisa memanggil fungsi draw. Ya, apa itu fungsi draw? Fungsi draw ini adalah sebuah fungsi yang akan dipanggil oleh si processingnya berkali-kali. Ya, jadi kalau misalnya saya taruh di sini fungsi circle-nya, sorry. Oh iya, ini saya save aja lah ya. Ini kebetulan saya kemarin udah tes uji coba juga. Jadi saya bikin di sini my first tutorial, my first processing tutorial. Save, oke. Oh sebentar, void draw ya? Atau draw enggak ya? Cuman draw aja harusnya bisa sih. Sebentar. Ya, jadi ini void draw ya. Tapi kalau kita mau panggil void draw, kita nggak boleh bikin variabelnya ini di sini ya. Kita harus pindahin ya. Eh, boleh nggak ya? Sebenarnya nggak apa-apa sih. Jadi kita bikin juga fungsi void setup. Void setup ini adalah satu fungsi yang akan dipanggil sekali aja sewaktu programnya akan berjalan. Jadi kita copy aja, 720. Oke, ini kenapa error? Coba ini saya hapus aja dulu ya. Oh, ya saya hapus aja dulu. Ini saya bikin 0,0. Kayaknya nggak boleh ada kode di luar ya, di luar dari fungsi-fungsinya ini. Ya, jadi balik lagi ke yang tadi. Mungkin kita bisa define sebuah variabel di sini x, y gitu ya.
Lalu kita bilang kalau X itu adalah width bagi 2,0 F, Y itu adalah height bagi 2,0 F, karena X-Y-nya itu adalah variabel global, jadi kita bisa pakai X dan Y. Oke, sama seperti tadi ya. Dan yang paling menarik adalah kita bisa animasikan gambarnya ya. Gimana cara animasikan gambarnya? Jadi misalnya kita bikin di sini X sama dengan X tambah 1 dan Y sama dengan Y tambah 1 ya. Jadi karena fungsi draw ini akan dipanggil setiap frame ya. Jadi setiap kali dia melakukan penggambaran dia akan tambah 1 X-nya, digambar lagi dengan X yang sudah ditambah, tambah 1 lagi X-nya, digambar lagi dengan X yang sudah ditambah. Jadi nanti kita akan lihat kalau circle-nya itu bergerak ke kanan atas gitu ya. Coba kita tes. Oh, sorry, kanan bawah, benar. Karena selalu dimulai dari sini ya, kiri atas ya. Oke, nah, kenapa dia kayak ada belum gini ya? Kenapa dia lingkarannya itu nggak bergerak ke bawah, tapi dia kayak ini kayak agak ada garis gitu ya? Garis apa nih sebenarnya? Karena kita gambar berkali-kali kan? Kita gambar circle-nya berkali-kali. Kita gambar pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi di frame ke-1000 sudah ada 1000 circle. Karena fungsi draw ini kita gambar sebanyak 1000 kali. Ya, kalau misalnya kita mau bersihkan untuk setiap gambar, kita bilang background-nya 255. Artinya apa? Bikin background-nya putih. Walaupun tadi bukan putih ya, tapi bisa kita tes lah ya. Nah, gitu dia. Jadi dia nggak gambar-gambar lagi gitu. Nggak gambar terus-terusan. Oke. Eh, tapi untuk sekarang saya mungkin nggak mau pakai background ini dulu ya. Kita mau coba eksperimen dengan penggambaran itu, ya. Saya mau bikin satu kelas ya. Jadi di processing ini kita juga bisa bikin eh, kelas berbasis kelas gitu ya. Jadi saya bilang class runner, di mana class runner ini dia punya float expose dan yPost ya. Dan si runner ini dia void display, dia akan selalu menggambar expose-nya itu ya. Tapi saya nggak mau pakai itulah ya, nggak mau pakai circle ya. Saya mau point aja ya, point ya. Coba kita lihat point, jadi supaya gambar kita nggak terlalu besar kali. Coba point, nah ini ya, point. Dia minta dua itu ya, dua dua parameter X sama Y ya. Jadi sini saya bikin expose dan sini saya bikin yPost ya. Ini saya bikin, bisa nggak ya langsung dua variabel gini? Harusnya bisa ya. Atau takutnya nggak bisa, jadi kita bikin aja seperti ini. Bisa? Oke, harusnya bisa. Ya. Dan setiap kali dia display sama dengan tadi, kita bikin expose sama dengan expose tambah 1 dan yPost sama dengan yPost tambah 1 ya. Jadi kita mau bikin itunya aja, bikin objeknya ya. Jadi kita bikin sini runner R1, di setupnya kita bilang R1 sama dengan new runner ya, object oriented ya. Kita bikin objeknya dan kita bisa bilang R1.display. Hasilnya akan lebih sama, tapi kurang lebih sama dengan yang kita tulis tadi, tapi ini dia bukan circle ya, ini dot dia. Ya nih, dia mulai dari titik 0,0 tadi ya, gitu. Atau bisa kita buat mungkin void setupnya itu sama kayak tadi ya. Dia mulai dari titik 0,0 expose sama dengan width bagi 2,0 F dan yPost sama dengan height bagi 2,0 F. Oh, atau gini aja. Setup
Kita bikin float expose float yPos. Kenapa saya bikin underscore supaya bedakan ya yang input sama parameter inputnya, sorry, yang input parameter sama yang variabel propertinya si runner ini, yPos. Oke, dan di sini kita bisa bilang, nih kita nggak perlu lagi, kita bisa bilang R1, sorry, setelah runnernya ya, R1 dot setup, kita perlu yang tadi, sorry, R1 dot setup x, y. Oke, ini harusnya di atas. Oke, ya kita coba jalankan. Nah, sama seperti tadi. Oke, nah coba kita buat lebih menarik lagi. Apa yang bisa kita buat lebih menarik? Mungkin dia bisa mengikuti mouse kita kali ya. Jadi mouse itu ada fungsinya ya. Mouse X dan mouse Y, sudah ada variabel mouse X sama mouse Y yang menyimpan posisi mouse pada saat itu juga gitu ya. Jadi kita bisa bilang mungkin seperti ini. If mouse X lebih besar dari expose ya, maka expose tambah 1 gitu. Oke, dan kita bilang if mouse Y lebih besar dari yPos, maka yPos tambah 1. Oke, jadi dia akan selalu mengikuti mouse-nya kemanapun dia berada gitu ya. Oh, tapi ini lupa juga ya, kita bilang else expose sama dengan expose kurang 1 ya. Jadi kalau misalnya dia lebih kecil atau sama dengan, dia kurang 1. Kalau sama dengan nggak ada ya. Berarti dia naik turun nanti. Tapi nggak apa-apa. Else yPos sama dengan yPos kurang 1. Mungkin ini nggak rapi ya. Ini saya nggak sukanya dari processing ini. Kadang-kadang dia kursornya suka aneh-aneh posisinya. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi cukup mengganggu aja kalau kode kita sudah cukup banyak gitu. Ini ya contohnya nih ya. Ini kan dia agak tabrakan sama si P-nya, huruf P-nya, sama huruf X-nya gitu. Saya nggak tahu kenapa. Ya. Oke, jadi saya bikin seperti ini. Oke, maka dia akan mengikuti mouse kita. Kemana mouse kita bergerak, situ dia bergerak. Coba saya perbesar dulu ya. Perbesar itu kalau nggak salah stroke sih. Stroke weight nih ya. Stroke weight. Kita bilang stroke weight-nya 4 ya. Jadi kita bisa define di sini stroke weight kita bilang mungkin ini 5 lah ya, tergantung dari pixelnya supaya mana pixelnya lebih enak gitu. Lebih besar ya. Oke. Apalagi yang bisa kita buat? Oh, mungkin ada satu yang menarik lagi yang bisa kita buat adalah kalau ini kan dia boleh ya diagonal gerakannya. Jadi misalnya mouse X-nya lebih besar dari pos X, berarti posnya tambah 1. Mouse-nya lebih besar dari Y pos, berarti Y posnya tambah 1, gitu kan. Tapi kan kalau misalnya diagonal itu kan dia nggak tambah 1 sebenarnya kan ya. Jadi kalau X-nya nambah, Y-nya nambah, berarti dia kecepatan dia itu udah akar 2 gitu. Gimana kalau misalnya dia cuma 1 aja? Dia boleh bergerak di sumbu X atau bergerak di sumbu Y gitu. Dan dia harus tentukan, dan ada unsur randomnya kali ya supaya lebih menarik ya. Sekalian kita juga belajar tentang random. Jadi kalau misalnya di processing itu ada random, fungsi random yang bisa kita langsung panggil. Ya ada beberapa random. Untuk yang gampang kayaknya kita pakai random aja ya, nggak pakai seed. Ya random Gaussian ini dia standar divisi normal, kalau sebaran normal kalau saya nggak salah. Seed ini randomnya yang pakai angka, yang dia deterministik. Jadi kalau misalnya kita masukkan, kita panggil random berapa kali pun asal seednya sama, itu pasti akan menghasilkan bilangan random yang sama.
Kalau ini nggak pakai sit, tiap kali kita panggil dia nilainya pasti akan berubah. Jadi kayaknya kita pakai yang ini aja, ya. Jadi saya bilang in, coba kita lihat ya, propertinya itu, ya, dia akan mengambil bilangan integer dan nilai terbesarnya eksklusif ya. Berarti dia 50, nggak sampai 50 gitu ya. Ada, ya, parameter low high ya, high dua-duanya float ya. Jadi saya bilang in random sama dengan random value sama dengan random supaya nggak membingungkan. Saya bilang 2 aja ya, tapi saya ubah nih ke integer ya. Apa yang mau saya lakukan? Jadi saya mau panggil sebuah bilangan random dari nilai 0 sampai 1,1999999, duanya nggak masuk ya, duanya eksklusif. Oke. Kemudian saya ubah dari integer. Artinya apa? Hanya ada dua kemungkinan, nilai 0 atau nilai 1. Gitu ya. Baru kita bisa bilang di sini if random value sama dengan 1. Berarti dia bergerak di sumbu X. Oh, sebentar supaya rapi ini saya oke. Else maka dia bergerak di sumbu Y. Oke. Oke. Sip. Kita tes. Nanti agak lucu nanti hasilnya. Nah, itu dia. Dia random ya. Dia nggak garis lurus dia. Kenapa nggak garis lurus? Karena memang random itu kan acak ya. Bisa dia 2 kali X atau 2 kali Y, bisa 3 kali X, bisa kali 3 kali Y, bisa aja sampai berapa kali X gitu. Nggak tentu dia. Ya, dan dia akan selalu mengikuti mouse kita. Oke, cukup menarik. Tapi saya mau bikin variasinya lagi. Variasi seperti apa? Jadi kalau misalnya di codingan kita ini kan dia gambar titik ya, dan titiknya itu posisinya selalu berubah. Itulah yang dia selalu berubah itu gitu. Tapi gimana kalau misalnya saya mau gambar garis gitu? Saya bisa panjangin ini. Jadi jangan tambah 1 jadi tambah 2. Kalau misalnya ini saya ubah jadi misalnya tambah 5 gitu ya. Saya mau bilang supaya cepat tambah 5 lah gitu. Nanti hasilnya dia agak aneh gitu. Ya, karena dia kan titik kan ya. Jadi titiknya itu kayak titik-titik jadinya, ya. Dia bukan garis dia. Tuh, ya. Titik. Memang dia lebih cepat, tapi dia kayak putus-putus gitu, ya. Kalau misalnya saya perbesar lagi, ini kan kebetulan kan saya struknya kan 4 ya. Struknya 5. Jadi saya taruh 5 mungkin nggak begitu kelihatan dia kelannya ya, jarak antara gapnya antara titiknya. Kalau saya bikin 10, nah itu dia kelihatan. Memang dia pasti tambah cepat ya, karena jaraknya itu makin jauh, tapi gapnya jadi kelihatan gitu. Gimana caranya? Kalau misalnya saya mau tambah cepat, tapi saya nggak mau ada gap seperti ini, ya gampang. Titik ini kan sebenarnya kan dua titik, kalau digabungin kan jadi garis kan. Jadi kita gambar aja garis. Jadi saya nggak mau pakai point ini, tapi saya pakai line. Tapi kalau saya pakai line, berarti saya harus menyimpan dua posisi. Posisi yang sekarang dan posisi yang sebelumnya gitu. Namanya juga line kan. Line itu kan pasti ada dua titik kan. Nah, jadi kalau misalnya saya simpan expose dan ypos, berarti saya harus simpan juga float expose destination dash saya bilang ya 0,0f dan ypos destination saya bikin juga 0,0f. Oke. Nah, yang saya ubah posisinya ini adalah expose destination. Ya, sama juga di sini. Saya ubah di sini ypos destination. Oh, sorry. Ya. Atau jangan destination ya, agak jelek. Next saja lah ya. Expose next dan ypos next. Nah, itu dia kursornya udah agak aneh lagi nih. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena resolusi sih, saya nggak tahu. Saya sudah coba cari, belum dapat solusinya ya. Ini kan kursor saya di sini nih. Ini kan kalau ini kan asumsi kayaknya kan ada spasi antara T sama
bukan kursor ya, sorry, caretnya itu yang kedap-kedip itu. Tapi kalau saya hapus itu T-nya kehapus gitu, karena emang dia memang merujuk di T-nya itu. Saya nggak tahu kenapa ada posisinya itu berubah. Ya, oke, kita masuk lagi. Jadi kita udah ubah posisi X post next dan Y post next-nya ini, ya. Kemudian yang kita gambar apa? Kita gambar adalah, ini di bawah aja kita taruh, karena kita baru dapat next-nya itu di bawah. Line, ya. Jadi kita balik coba, kalau line dia gimana fungsinya? Line, ya ini line ya. Line, dia minta 4 ya. 4 titik. XY, XY awal, XY akhir gitu ya. Jadi kita bisa minta expose, Y post, expose next, dan Y post next. Nah, tapi masalahnya kalau misalnya saya udah bikin seperti ini, eh, gimana cara mengupdate posisi expose sama Y post ya? Kan ini udah next nih. Di frame berikutnya kan expose yang berikutnya adalah expose next yang sekarang kan? Nah, jadi saya harus ubah lagi, saya tambahkan lagi expose sama dengan expose next. Dan Y post sama dengan Y post next. Oke, kita lihat gimana hasilnya. Kok kacau? Berarti ada yang salah. Sebentar. Ini dia ini karena copy paste nih ya. Harusnya Y di sini ya. Y post. Oke. Up, terlalu jauh. Nah, itu dia. Udah ngikutin mouse kita dan sudah ada panjangnya ya. Menarik kan? Lucu juga dia. Oke. Oke. Mungkin yang cukup menarik ya, yang bisa coba cari tahu kenapa bisa seperti itu. Ini kan harusnya kan posisi X sama posisi Y-nya pasti akan selalu menuju mouse-nya kan. Jadi ketika harusnya titiknya udah ketemu, itu kan harusnya garis lurus ya. Tapi kenapa dia nggak pernah garis lurus saja gitu nih. Nih. Kenapa dia selalu ke atas ke bawah? Sama juga seperti ini. Kenapa dia selalu ke samping atas, samping kiri, samping kanan gitu. Kalau misalnya gini. Itu jadi pertanyaan tuh. Ya, yang bisa jawab bisa kasih di komen nanti. Silakan di komen di bawah, kasih komen di bawah. Kenapa dia selalu bergerak ke atas ke bawah ya? Kalau misalnya dia sedang menuju posisi yang di kanan atau di kiri. Dan kenapa dia selalu kiri ke kanan kalau dia menuju titik yang berada di atas atau di bawah. Nih contohnya. Kalau ke kanan dia selalu ke atas ke bawah tuh. Nggak pernah garis lurus gitu. Kalau ke bawah dia selalu kiri kanan. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk kuliah processing kita pada kali ini. Kita sudah belajar bagaimana melakukan instalasi processing. Kita sudah belajar bagaimana melakukan setup awal pada processing kita. Kita sudah belajar bagaimana menggambar lingkaran ya dan menentukan posisi. Kita belajar untuk membuat kelas dan bagaimana melakukan penggambaran yang menarik gitu. Dan itulah memang keunggulannya processing ya. Kita bisa langsung terjun untuk memikirkan bagaimana apa yang mau digambar dan gimana logika menggambarnya gitu. Jadi kita nggak perlu berurusan dengan setup komputer grafik yang cukup ribet gitu ya. Tapi kekurangannya apa? Ya kekurangannya pasti performa ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang, kita nggak bisa optimasi. Dan juga ini karena berbasis Java pasti ada pengaruhnya juga ya. Dan memang processing ini jarang dipakai untuk real time rendering, lebih untuk ke artistik gitu ya, yang disebut dengan creative coding lah ya pada umumnya ya. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini dan sampai ketemu di tutorial berikutnya.